Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru yang dimuliakan oleh Allah, di era disrupsi ini, di mana perubahan tidak bisa kita prediksi dan penuh tantangan di masa mendatang, maka guru yang siap, guru yang bisa menerima perubahan dengan cepat dan menyesuaikannya dengan baik, dialah yang akan jadi pemenang. Tantangan karakter guru di abad 21 adalah ia harus mampu menjadi guru inquiry. Apa itu guru inquiry? Tentunya Bapak Ibu guru harus tahu dulu apa itu inquiry tentunya. Inquiry adalah proses dinamis untuk terbuka terhadap rasa ingin tahu. Di dalam diri kita ada satu perasaan bagaimana kita mau mencoba menerima dengan terbuka telinga kita, mata kita, hati kita secara dinamis, sehingga kita ingin cari tahu apa yang ada di situ, apa yang menjadi ini, mengapa demikian dan seterusnya. Dan tentunya tidak hanya sekedar itu, ada keinginan juga untuk memecahkan masalah. Aku akan menjadi bagian untuk bisa menjadi solusi dalam kehidupan ini terhadap masalah itu. Dan tentunya dia bisa kemudian memahami dunia. Dia tidak menyalahkan, dia tidak mengeluh, dan dia menjadi pribadi yang ikhlas nantinya. Maka inquiry diperlukan pada seorang guru. Untuk bisa menerima dengan baik, maka pemahaman kita, pola pikir kita, mindset kita pun harus inquiry. Inquiry mindset adalah memberdayakan pembelajar. Ya, diri kita sebagai guru adalah pembelajar, siswa-siswa murid-murid kita juga pembelajar. Nah, dengan alat sarana, prasarana yang ada, sehingga muncul pemahaman dan keterampilan untuk membuat sesuatu yang berbeda dalam hal kebaikan, sehingga harapan kita dalam dunia pendidikan itu ada perubahan yang menuju ke arah kebaikan di dunia. Maka inquiry mindset ini harus kita jadikan di dalam setiap kita berpikir. Mindset guru berdampak kepada kelas. Jadi kenapa mindset tadi harus mindset inquiry dimiliki seorang guru? Karena berdampak loh. Seorang guru yang melakukan sesuatu dengan antusias, dengan semangat, dengan memunculkan rasa ingin tahu pada dirinya sendiri, bahkan kepada murid-muridnya, akan berdampak nantinya. Nah, karena apa yang dilakukan akan menjadi suatu perilaku bagi murid-muridnya nanti. Apa yang diucapkan guru juga akan menjadi perkataan murid-muridnya. Maka Bapak Ibu, teman-temanku guru yang dimuliakan oleh Allah, maka mindset guru akan berdampak kepada mindset anak. Bapak Ibu guru, perlu kita pahami ciri-ciri guru inquiry. Yang pertama, ciri guru inquiry adalah guru itu suka dengan nuansa bermain. Terutama tentunya ini untuk guru anak usia dini dan SD kelas rendah. Full bermain dalam proses pembelajaran itu membuat mereka senang. Nah, untuk SD, guru SD yang kelas 4, 5, 6, eksplorasi, mereka juga nanti akan melakukan suatu eksperimen, membuat karya yang bermakna, itu akan membuat anak akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, maka guru inquiry harus senang dulu. Kalau dia nggak suka bermain, ketika menjadi seorang guru, dia tidak suka suasana yang dinamis, maka dia gagal di ciri pertama ini, guru inquiry itu. Maka, yuk, sukai dunia pekerjaan kita ini dengan cara yang menyenangkan dan tentunya mengetahui cara anak-anak kita belajar. Yang kedua, guru inquiry itu mengajarnya tidak tergesa-gesa karena dia menyadari yang ia akan amati, yang akan ia optimalkan, yang akan dia kembangkan adalah proses anak dari tahapan-tahapan dengan baik dan sempurna. Hasilnya pasti tentu akan baik dibandingkan yang kita orientasinya kepada hasil. Disitulah anak-anak akan merasa nyaman karena gurunya sangat memahami murid-muridnya dengan baik. Yang ketiga, guru inquiry memahami kurikulum yang dibuatnya. Jadi sangat lucu, sangat tidak tepat kalau ada guru yang RPP-nya tidak membuat sendiri, perencanaannya tidak membuat sendiri. Nah, kenapa? Karena dia tidak akan pernah bisa kemudian memahami kalau dia hanya sekedar mengambil, mencontek
ataupun mengambil dari satu contoh yang telah ada. Ini tidak akan pernah bisa menyentuh substansi dari pendidikan itu. Maka guru inquiry harus mampu menyusun perencanaannya dengan baik, bahkan bisa membuat strategi apa yang cocok berdasarkan pada analisis konteks yang ada di kelasnya, berbagai macam karakter anak, dia bisa memahaminya tentunya. Dari situ jadikan bahan-bahan untuk menyusun kurikulum yang berdampak kepada kurikulum unggul di sebuah lembaga itu. Nah, yang keempat, guru inquiry itu mengenal murid-muridnya tentunya ya. Dari proses dia tadi mengembangkan bagaimana keterbukaan, keingintahuan anak, kemudian dia bisa membuat memahami proses dengan pelan, tidak tergesa-gesa, maka seorang guru inquiry pasti akan mengenal dengan detail murid-muridnya, apalagi tiap hari berinteraksi dengan mereka. Yang kelima, guru inquiry selalu introspeksi. Dia merenungkan dan memperbaiki strategi pembelajarannya yang telah dilakukan agar kemudian menjadi semakin baik dan semakin baik. Dia kemudian mengevaluasi diri. Kenapa anak-anak suka di tempat ini yang aku buat setting seperti ini? Kenapa ada yang nggak suka? Kenapa kok kemudian anak-anak sangat antusias? Apa yang kurang kutambahkan untuk media, material yang dipakai untuk anak-anak berkarya? Apa saja? Guru inquiry selalu introspeksi, dia merenungkan dan perbaiki setiap apa yang dilakukannya di dalam kelas. Yang keenam, ciri guru inquiry adalah dia tidak puas dengan satu disiplin ilmu yang ia dalami. Dia kemudian menguatkan agar dia menjadi pribadi yang kemudian memiliki kepercayaan diri yang lebih. Dengan cara apa? Mencari pengalaman di luar. Tidak hanya belajar hanya tentang dunianya saja, tetapi dia mencoba melihat menambah wawasannya. Karena ketika nanti berhadapan dengan anak, maka semua serba mungkin, pertanyaan-pertanyaan tak terduga. Guru yang mencari pengalaman di luar, sehingga memiliki kekayaan di dalam berbagai konsep, sikap, pengetahuan, dan keterampilan dimiliki, maka dia akan memperkaya pembelajaran yang dilakukannya. Guru inquiry, ayo cari, tidak hanya sekedar di sekolah kita, tidak hanya sekedar dunia yang kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, tapi perbanyak dengan berbagai macam pengalaman yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Ya, guru inquiry yang ketujuh, cirinya adalah ingin tahu. Kemal istilahnya sekarang ya, keponya maksimal. Dia ketika mendapatkan satu istilah yang tidak dipahami, segera mencari tahu dengan menggunakan media sosial, menggunakan berbagai macam aplikasi yang ada di berbagai internet. Dia cari dari buku-buku, dia cari, bahkan tanya. Jadi ciri-cirinya guru-guru yang inquiry, salah satunya yang ketujuh adalah dia selalu bertanya. Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah, yang ke-8 ini menjadi kuncinya. Guru inquiry adalah guru yang memiliki passion. Dia memiliki gairah dalam mengajar. Ya, karena ada rasa senang di situ, ada panggilan hati, dia meyakini bahwa ini ada ketetapan dari Tuhan, bahwa aku menjadi seorang guru adalah profesi yang terbaik. Maka ketika gairah itu telah dimiliki, maka dia tak terbatas, dia akan berprestasi suatu hari nanti. Kenapa? Karena dia tidak menghitung-hitung apa yang dia lakukannya itu menjadi satu hal yang harus kemudian diukur dengan sebuah gaji atau bayaran. Guru inquiry yang memiliki passion ini telah menjadikan bahwa profesi guru adalah jalan ia untuk kemudian berkarya pada sesama manusia dan seluruh semesta alam, dan dia juga menjadikan itu ruang gerak kemudian mengabdi kepada Tuhannya, bahkan menjadikan profesi guru adalah sebagai ibadah. Guru ini pasti akan sangat ikhlas. Demikian Bapak Ibu guru, semoga kita semuanya mampu menjadi guru yang inquiry. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.